tindakan pemerintah kota, segera penyemprotan. Daripada menyebar tambah banyak, kami peternak-peternak ayam kampung ini banyak yang merugi. Ya, halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Ujas Farm. Kali ini saya ingin berbicara tentang hal yang cukup masih hangat ya, karena selama bulan Desember hingga Maret ini banyak sekali kasus kematian massal pada ayam kampung, khususnya yang umbaran ya. Jadi saya ingin memberikan uh, edukasi ataupun tips atau ilmu ya. Ini sangat penting sekali, terutama saya tujukan kepada teman-teman yang memelihara ayam dengan sistem umbaran atau ayam kampung yang dilepas liarkan ya. Bagaimana cara terhindar dari serangan aratan ataupun virus kematian massal ya. Oke, jadi ngomong-ngomong masalah kematian massal pada ayam, kematian massal ini biasanya menyerang kebanyakan di ayam kampung yang dipelihara dengan sistem umbaran ya atau lepas liar. Kenapa? Ya karena si ayam ini kontak langsung dengan si angin dengan udara bebas di malam hari ya. Jadi sangat rentan sekali ketika cuaca sedang lembab, terutama peralihan musim, terutama di bulan Desember hingga Maret ini kan sedang deras-derasnya hujan ya. Makanya banyak sekali kasus kematian massal pada ayam di mana-mana, bahkan di Amerika ya, tidak hanya di Indonesia, juga mengalami hal yang sama. Bahkan di Amerika itu sampai ada yang namanya penyewaan ayam ya, ayam petelur itu disewakan dan banyak sekali peminatnya sampai rebutan kalau kalian tidak tahu ya. Sistemnya seperti apa ya? Ya mereka menyewa ayam untuk selama fase beberapa bulan begitu. Tinggal dikasih makan lalu telurnya. Saking mahalnya harga telur di sana ya karena efek flu burung ini. Kalau di sana um, peternak ini menjadi profesi yang sangat seksi sekarang. Bahkan para triliuner kalah hype ya dengan para peternak ayam di Amerika. Oke, kembali ke topik awal tadi, yaitu cara terhindar dari serangan aratan ataupun kematian massal pada ayam kampung. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu ya, penyebab ayam bisa mengalami hal itu kenapa. Jadi ya harus kalian pahami adalah bahwa semua penyakit ayam, baik virus maupun bakteri itu awalnya adalah bermula dari imun ayam yang turun ya. Nah, dari imun ayam yang turun ini penyebabnya bisa beragam, termasuk pergantian cuaca ya. Tetapi yang pasti memperparah hal ini adalah yaitu inbreeding ini entah kalian paham atau tidak ya. Bahkan hal ini secara agama pun sudah dilarang. Dan ini tidak hanya berlaku di manusia ya, di semua makhluk hidup bahwa inbreeding ini uh, sangat fatal akibatnya. Kalau di manusia bisa menyebabkan cacat dan gagal ya. Nah, di hewan juga sama. Tidak lepas dari kalau mamalia biasanya efeknya cacat ataupun pasti tidak normal lah ya intinya. Di ayam juga sama. Ini efeknya sangat fatal sekali di imun ayam ya. Uh, Nanti penjelasannya akan saya tampilkan secara teks saja di layar ya. Karena kalau saya sebutkan nanti kalian malah bingung karena banyak istilah-istilah yang cukup ilmiah. Silakan di pause dulu ya untuk membaca karena saya tidak akan berhenti lama-lama. Oke, dan untuk kalian yang malas membaca istilah-istilah yang membingungkan itu, saya buatkan kesimpulannya ya. Jadi inbreeding atau bahasa lainnya yang mudah dipahami yaitu kawin sedarah ya. Ini yang paling fatal adalah ketika kalian melakukan atau membiarkan ayam dari satu umur. Misalnya kalian membeli anakan ya, yang berasal dari satu indukan dan kalian besarkan dan nanti umurnya akan sama ya ketika dewasa. Nah ini kalian biarkan kawin dan anaknya kalian besarkan lagi. Nah inilah awal dari
malapetaka itu ya. Dan ngomong-ngomong masalah vaksin ini ya, menurut saya orang yang menyarankan pencegahan aratan dengan cara vaksin ini adalah pembodohan dan tidak bijak ya. Kenapa? Karena penyebab kematian pada masyarakat ayam ayam kampung liar ya, itu tidak hanya disebabkan oleh penyakit ND ataupun AI ya. Dan faktor bakteri pun biasanya menjadi penyebab termasuk kolera. Kolera itu juga sangat termasuk mematikan ya, karena efeknya menginfeksi darah dan itu sangat fatal. Bisa terjadi juga kematian mendadak. Dan kalaupun kalian mau vaksin secara semua virus yang berpotensi menyerang dan menyebabkan kematian massal pada ayam, termasuk ada kolera, ada AI, ada ND, ini akan menghabiskan banyak sekali biaya. Kalau masalah efektif ya tentu saja efektif kalau kalian mau memvaksin dengan segala bakteri dan virus yang kemungkinan menyerang ya. Tapi apakah kalian mau melakukan itu? Tentu tidak ya. Jadi yang harus kalian lakukan agar terhindar dari kematian massal yaitu ya dengan menghindari lah. Kalau kalian sekarang ini punya ayam yang berasal dari inbreeding, itu lebih baik kalian jual sebelum terlambat ya. Dan kalian mulai dari awal lagi dengan menyisakan betina-betinanya dan kalian cari pejantan dari luar. Dengan begitu akan menghalangi paling tidak ya, akan mengurangi potensi kalian terkena serangan aratan hingga 99%. Kenapa ya? Karena si inbreeding ini ya pada ayam kampung ataupun pada apapun itu berdampak sangat negatif terhadap sistem imun dengan cara menurunkan keanekaragaman genetik, atau ya bahasa gampangnya begitu ya, menurunkan keanekaragaman genetik yang menyebabkan atrofi organ limfoid serta meningkatkan ekspresi mutasi resesif yang menghambat respon imun. Dampaknya yaitu peningkatan kerentanan terhadap penyakit, kegagalan vaksinasi, serta angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi dalam populasi. Oke, jadi saya harap kalian sudah paham ya bahwa inti dari video ini. Jadi ilmu agama dan juga ilmu biologi atau secara ilmiah dan secara agama sudah sepakat ya bahwa kawin sedarah ini tidak membawa apapun kecuali kehancuran. Bodoh amat ya. Oke, dan sekian saja, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari yang saya sampaikan ya, dan membuang negatifnya. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.